Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi di pojok sana masih kurang semangat tuh. Ulangi ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang yang karenanya kita dapat berkumpul di acara muhadharah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal Mubarak. Duduknya saya di sini bukan berarti saya itu lebih alim daripada teman-teman sekalian. Bukan berarti saya lebih baik. Tetapi duduknya saya di sini seperti yang dikatakan atau saya katakan tadi dalilnya surat Al-Asr, bahwasanya manusia itu harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka dari itu duduknya saya di sini adalah untuk bersharing kepada teman-teman semua. Semoga dengan kita sama-sama bersharing, kita bisa lebih baik ke depannya dari sebelumnya gitu. Jadi tema yang saya akan angkat pada acara muhadharah kali ini yaitu Jadi tema muhadharah yang akan saya sampaikan pada acara kali ini mengenai tentang pentingnya memiliki jiwa yang tenang, pikiran yang positif. Nah, bayangin sekarang kita ubah ya. Kita balik. Kan tadi jiwa yang tenang, pikirannya positif. Kita balik. Misalkan kita tidak memiliki pikiran yang tenang, tidak memiliki jiwa yang tenang, tidak memiliki pikiran yang positif. Berarti apa? Nggak bisa mengontrol emosi. Nah, misalkan bayangkan kalau kita udah menjadi orang yang besar, misalkan kayak kepala sekolah, atau misalkan seorang tokoh di masyarakat, atau misalkan ustadz, penceramah, atau misalkan jadi bos segala macam ya, banyak yang udah besar. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, terus kita tidak memiliki pikiran yang positif, kebanyakan dari kita, kalau misalkan kita diganggu sedikit, misalkan disenggol, langsung marah, langsung misalkan merasa baper, langsung cemas, khawatir kayak gitu. Kan itu suatu hal yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Apalagi kalau udah besar tadi, nanti bisa ngaruhnya ke pandangan orang lain terhadap diri kita, atau misalkan wibawa kita jadi menurun karena kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa berpikir positif dalam keadaan apapun. Nah itu, jadi bayangkan aja, itu akibatnya sangat buruk. Dan akibat dari kita jika tidak bisa mengontrol emosi, yang pertama biasanya kita rentan mudah terkena stres pertama. Ya, yang seperti yang kita tahu, orang yang nggak bisa mengontrol emosi itu kayak khawatir, rasa takut, rasa cemas, terus apalagi misalkan rasa marah yang berlebihan, meledak-ledak kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol emosi, kita mudah terkena stres. Dan kalau ujung-ujungnya dari stres itu apa? Gila. Iya kan? Gila. Kalau misalkan kebanyakan stres, ujung-ujungnya gila. Maka dari itu
akibat atau dampak yang disebabkan dari orang yang tidak memiliki pikiran yang positif, tidak bisa mengontrol emosi, mudah stres. Yang kedua, mudah tertekan. Ya dong, tertekan. Kalau misalkan nggak bisa mengontrol emosi, dikit-dikit marah, terus nanti berubah dari marah ke baper, habis itu cemas, khawatir yang nggak jelas penyebabnya apa. Nah itu kita mudah untuk tertekan. Menjalani hidup itu kayak nggak enjoy, kayak nggak bisa dinikmati. Aduh, tertekan banget hidup gua, kayak ya gitu. Jadi hiduplah dengan enjoy. Yang ketiga, sulit berpikir dengan jernih. Seperti yang kita tahu, orang yang tidak memiliki, orang yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik, biasanya mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena yang namanya tidak bisa mengontrol emosi tidak bisa mengontrol emosi, berarti tandanya orang itu dikuasai oleh pikiran yang negatif. Maka dari itu, orang yang tidak bisa mengontrol emosi kebanyakan tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang keempat, biasanya bisa membuat tubuh lebih lelah. Orang yang tidak bisa mengontrol emosi biasanya tubuhnya cepat lelah, cepat capek. Ya karena apa? Dengan tidak bisa mengontrol emosi dengan baik, orang akan mengeluarkan energi kepada hal-hal yang negatif, dan ujung-ujung apa? Energinya habis, terus hal-hal yang dilakukan juga negatif, dan itu sia-sia, dan itu ya energinya kebuang, terus ya badan juga merasa cepet capek, cepet tertekan tadi. Nah terus yang kelima, mudah frustasi. Itu hampir sama ya kayak stres, frustasi, stres ya hampir mirip lah ya. Terus yang keenam apa? Yang keenam itu tidak menyukai dirinya sendiri. Pernah nggak sih ngerasa ya? Dulu nih cerita aja sedikit ya. Waduh, dulu saya itu termasuk player Mobile Legend, yang dimana teman Mobile Legend ya. Nah jadi biasanya player games Mobile Legend itu emosinya cepat meledak-ledak. Kadang dapat tim yang jelek langsung toksik, atau misalkan pas lagi bertarung sama musuh kalah terus toksik, marah nggak jelas. Nah kayak gitu. Nah kadang ada orang yang dimana dia itu sudah sampai tahap membenci dirinya sendiri karena kayak capek aja gitu, nggak bisa ngontrol emosi. Aduh, capek banget ya hidup gue, benci banget sama diri ini gitu. Dikit-dikit marah nggak jelas, dikit-dikit ya baper, dikit-dikit sedikit-dikit ya itulah pokoknya yang hal-hal atau pikiran-pikiran yang negatif gitu membuat diri kita terkadang merasa benci sama diri kita. Itu akibat dan dampak dari pikiran atau emosi yang tidak bisa dikendalikan. Terus apa lagi? Nah, biasanya yang tahap terakhir nih, jika orang itu sudah emang bader, tahu bader nggak? Maksudnya udah apa ya? Udah tahap yang paling jauh gitu maksudnya. Tahap yang paling sudah bisa kekontrol, yang sudah tidak bisa kekontrol emosinya, dia menyalahkan keadaan. Bisa ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Misalkan dia udah tahu nggak bisa ngontrol emosi, cepet emosian, cepet baper, cepet nggak tenang hidupnya, cemas segala macam, khawatir. Kadang dia bukan mengintrospeksi diri gitu, dan kebanyakan dari mereka malah menyalahkan keadaan. Kayak gue kayak gini tuh sebenarnya bukan karena gue, tapi karena keadaannya begini, bukan gue yang begini gitu. Dan itu sangat bahaya, sangat buruk. Karena kalau orang kayak gitu, dia tidak akan sadar, tidak akan tahu bahwasanya dia itu salah. Yang harus diubah itu dirinya, bukan keadaannya. Mau sampai kapanpun keadaannya tetap gitu. Mau dari dulu sampai sekarang yang keadaan ya pasti ada selalu lah. Maksudnya adalah namanya masalah, adalah namanya rintangan. Bukan masalah keadaannya, tapi diri kita. Mau nggak untuk berubah menjadi lebih baik, atau ya tetap aja di zona nyaman ya kayak gitu, nggak bakal berubah jadi apa-apa kayak gitu. Nah kita lanjut, itu kan tadi gambaran dan juga contoh
akibat yang disebabkan dari orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Nah, sekarang manfaatnya nih, apa manfaatnya? Apa manfaat dari orang yang bisa berpikir positif dan juga memiliki jiwa yang tenang? Apa manfaatnya? Jadi, orang yang memiliki jiwa yang memiliki pikiran yang positif dan jiwa yang tenang akan membuat diri mereka melihat kebaikan dari situasi apapun. Benar nggak? Ya, istilahnya husnuzon lah, lebih husnuzon dalam menyikapi berbagai keadaan dalam hidupnya gitu loh. Karena kalau misalkan kita berfokus kepada hal-hal, misalkan kita nih ya ada hal kejadian yang buruk, mungkin bagi sebagian orang buruk. Contohnya apa? Contohnya misalkan terjebak macet di Cina. Misalkan di Cina, kan di Cina itu sampai berhari-hari kan? Pernah nggak? Pernah ada yang tahu nggak beritanya kayak gitu? Di Cina ada jalan tol yang dimana macetnya itu nggak cuma misalkan per jam, berhari-hari, sampai berhari-hari. Nah, kita misalkan coba sekarang contohnya kita memiliki pikiran yang negatif. Apa yang akan kita pikirkan? Wah, ini macet nih di jalan, gue terjebak di sini nih, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya menyebabkan emosi negatif muncul dan kesal, rasa marah gitu. Wah, gue terjebak di sini. Tapi kalau misalkan kita memiliki pikiran yang positif, apa yang kita ambil? Oh, ini macet, berarti tandanya Allah ingin kita melatih kesabaran gitu. Atau misalkan apa? Wah, bisa lah nih macet berhari-hari, ngaji dulu kali ya, gitu kan bisa. Jadi, nah bisa. Jadi itu kita harus berpikir positif, karena kalau kita berpikirnya negatif, ya ujung-ujungnya jadi emosi, jadi marah nggak jelas. Tapi kalau kita berpikir positif ya jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih adem lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi itu manfaat dari berpikir positif, dan juga ya mungkin kebalikan dari akibat yang ditimbulkan dari emosi negatif tadi, ya kebalikannya. Misalkan kalau rentan terkena stres, berarti lebih tenang hidupnya. Terus kalau misalkan mudah tertekan, lebih sabar jiwanya, kayak gitulah. Oke, kita lanjut. Jadi gimana cara agar kita senantiasa memiliki pikiran yang positif? Gimana tuh caranya? Jadi yang pertama, karena kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah husnuzon. Husnuzon itu apa? Ya, prasangka baik. Jadi sedikit ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, apabila boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula apa yang kamu senangi, kamu sukai, padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui dan sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada loh hal-hal yang kita rasa itu buruk bagi kita, sebenarnya itu baik. Dan ada loh hal-hal yang menurut kita itu baik, padahal itu buruk. Karena sejatinya yang Maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia sangat lemah dan sangat sedikit sekali pengetahuannya, gitu loh. Nah, yang kedua, cara selanjutnya apa agar kita senantiasa berpikir positif? Yang kedua itu berbicara hal positif kepada diri sendiri. Misalkan, contoh, siapa ya? Jusman. Contoh, Jusman habis bangun tidur, misalkan dia melihat kaca. Dia ngeliat kaca, dia bilang ke dirinya, saya ganteng, saya kece, saya keren, insya Allah hari ini saya semangat. Nah, insya Allah kalau misalkan kita ngomong kayak gitu ke diri sendiri, insya Allah kita menjalani hari kita itu dengan semangat, dengan
aura positif dengan pikiran yang positif. Yang ketiga, berbuat baik. Karena kenapa cara selanjutnya berbuat baik? Karena berbuat baik itu adalah hal yang positif, adalah aktivitas yang positif. Karena aktivitas itu positif, dapat berpengaruh kepada pikiran kita untuk menjadi positif. Yang kelima, biasakan untuk bersyukur. Kadang ngerasa nggak sih kalau kita tuh hidupnya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nggak bersyukur, atau misalkan contoh simpelnya yang relate ya, biasanya kita main Mobile Legend. Terus kalau kita nggak bersyukur, wah kenapa sih wifi-nya nge-lag gitu, wah kenapa sih HP gue nge-lag, padahal ya misalkan gitulah. Tapi kalau misalkan kita bersyukur, alhamdulillah masih bisa main game gitu, atau alhamdulillah masih bisa makan hari ini, masih bisa tidur nyenyak gitu ya, kayak gitu. Kadang kita kalau misalkan mensyukuri hal-hal yang kecil, itu kerasanya wah ternyata bener ya, kalau kita bersyukur tuh lebih bahagia gitu. Walaupun itu hal sederhana gitu, nggak perlu mahal-mahal, hal sederhana aja gitu bisa buat bahagia gitu, bisa buat pikiran kita menjadi positif. Terus yang kelima tadi ya, yang kelima itu tertawa. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita ketawa ya kita positif. Ya misalkan ketawain meme, biasanya di IG kan banyak tuh meme, atau misalkan melihat video orang konyol, atau kadang kita bisa tertawa dari sikap teman kita sendiri. Contohnya ada Tajusman atau siapapun gitu, misalkan Jaki. Jaki ini kadang ya gitu suka random. Misalkan dia datang ke kamar saya, tiba-tiba nge-spawn tuh, muncul aja, kagak bilang assalamualaikum, kagak bilang apa, nge-spawn, muncul. Terus biasa senyum-senyum gak jelas, kayak ada maunya. Terus biasanya udah kayak gitu senyum gak jelas, Krakatau. Tau Krakatau? Kayak kayak gitu, kan random banget ya. Kayak gitu siapa coba? Lu apa sih? Ketawa akhirnya. Terus baru pinjam kunci ya kasih nih kunci. Kayak gitu, hal random ya, tertawa ya membuat pikiran kita menjadi positif kayak gitu. Terus selanjutnya ketujuh, kita mencoba untuk selalu berpikir optimis. Nggak jauh-jauh dari yang tadi, kayak contohnya Mobile Legends. Kadang kalau misalkan kita dulu itu kan, saya itu dikit ini musuhnya susah banget nih, musuhnya susah dikalahin, ini pasti kalah nih, akhirnya kalah. Tapi kalau misalkan kita itu berpikir positif, kita berpikir bahwasanya bisa, selama belum kalah pasti menang, kita positif kepada diri kita dan tetap tenang, akhirnya apa? Akhirnya kita berfokus kepada solusi, bukan berfokus kepada masalah. Kita solusi apa nih? Kok musuhnya susah banget? Akhirnya cari kelemahannya, habis itu kayak gitu, akhirnya menang. Nah, itu akibat dari kita bisa berpikir positif, yaitu dengan optimis. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Seperti yang kita tahu, kalau kita kekurangan istirahat, kalau kita kurang istirahat, biasanya pernah nggak sih ngerasa kayak bawaannya tuh emosi gitu, ngeliat orang nyapa, apa sih lu so asik banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa istirahat dengan cukup, kita akan merasa pikiran itu lebih tenang. Karena kalau kita istirahatnya cukup, energi yang kita miliki juga cukup gitu. Jadi kita bisa merasa jiwanya lebih tenang, pikiran kita lebih positif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dari kita bayangkan tadi gambaran-gambarannya, terus akibat apa yang disebabkan dari tidak bisa mengontrol emosi, manfaat dari kita berpikir positif, terus cara-caranya apa saja yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa bisa berpikir positif. Nah,
Jadi itulah gambaran yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang senantiasa memiliki jiwa yang tenang, bisa memiliki jiwa yang positif, dan semoga kita semua bisa mengurangilah istilahnya, mengurangi hal-hal negatif di dalam diri kita. Maksudnya bisa perlahan-lahan redup aura negatif kita bisa redup. Nah, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dan khilaf, tentunya saya juga manusia dan teman-teman juga manusia, karena manusia tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Jika ada yang bagusnya bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Sahal Mubarok, sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.